Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Lukas 4 ayat 18 hingga 19. Saya akan bacakan bagi kita. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, dalam Lukas 4 ayat 18 hingga 19 ini, kita melihat satu momen yang sangat menentukan dalam pelayanan Yesus. Kalau kita mencermati peristiwa itu, di sinagoge di kota Nazaret, Yesus berdiri, membuka kitab Nabi Yesaya, dan membaca nubuatan dari Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Setelah membaca ayat itu, Yesus tidak memberi penjelasan panjang lebar. Ia hanya berkata dengan tegas. Itu kita baca di ayat 21, Yesus katakan, "Pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya." Dengan kalimat itu, Yesus menyatakan siapa dirinya. Ia bukan sekedar guru moral, bukan hanya pengajar yang pandai bicara, tetapi Dialah Mesias yang dijanjikan itu. Dia adalah yang diurapi. Kata diurapi bukan kata biasa dalam Alkitab. Yang diurapi adalah orang-orang yang dipilih, khusus untuk tugas khusus dari Allah. Tidak semua orang diurapi. Pengurapan bukan sekedar diberkati atau dipakai sesaat, tetapi diberi kuasa dan tanggung jawab untuk menjalankan kehendak Allah yang sangat khusus. Karena itu, gelar Kristus yang artinya yang diurapi hanya melekat pada Yesus, tidak ada yang lain. Dan tugas yang diemban Yesus sebagai yang diurapi sangat jelas, yaitu menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Pertanyaannya, kabar baik seperti apa? Dan miskin yang dimaksud itu siapa? Sobat Kairos, Yesus tidak berkata bahwa kemiskinan jasmani adalah tujuan hidup. Tidak. Kita tahu di tengah kemiskinan jasmani pun masih banyak orang yang hidup setia, seperti janda miskin di Sarfat, dan juga janda miskin yang memberi persembahan di bait Allah dari kekurangannya. Yang menjadi fokus Yesus adalah kemiskinan rohani. Orang-orang yang haus kebenaran, orang yang rindu keadilan, tetapi mereka hidup di tengah cara agama dan masyarakat yang menutup dan memburamkan kebenaran itu sendiri. Pada masa Yesus, banyak orang lapar akan kebenaran, tetapi yang mereka terima justru tekanan, penghakiman, dan ajaran yang membebani. Para ahli Taurat dan pemimpin agama sibuk menjaga simbol, status, kesalehan, dan aturan, tetapi lupa membela orang kecil. Mereka tidak bicara tentang keadilan, tidak memberi ruang bagi orang mencari kebenaran, bahkan menindas mereka yang dianggap berdosa, hina, dan tidak layak. Agama yang seharusnya menjadi jalan kepada Allah justru berubah menjadi tembok. Orang tidak menemukan kelegaan, tidak menemukan pengharapan, tidak menemukan kebenaran. Banyak yang menjadi tawanan rohani, takut berbicara, takut bertanya, takut jujur tentang pergumulannya. Banyak yang buta, bukan karena tidak mau melihat, tapi karena kebenaran disembunyikan. Sahabat Kairos, di tengah situasi seperti itu, Yesus datang. Yesus datang tidak dengan menghakimi, bukan dengan kutukan, bukan dengan pamer kesalehan.
atau pamer kuasa. Ia datang dengan kasih dan kebenaran. Yesus menyapa orang yang paling berdosa menurut ukuran masyarakat. Yesus duduk bersama dengan mereka yang dijauhi masyarakat. Ia membebaskan bukan dengan pedang, tetapi dengan kasih yang membebaskan. Jika kita jujur, pergumulan itu masih sangat nyata hari ini. Banyak orang menderita karena kebenaran sulit ditegakkan. Ketidakadilan dianggap biasa. Dosa diberi nama lain supaya terlihat wajar. Orang yang ingin hidup benar sering dianggap aneh, fanatik, atau mengganggu kenyamanan. Banyak orang menjadi tawanan. Tawanan narkoba, tawanan judi online, tawanan pinjaman online atau pinjol, tawanan kekerasan dalam rumah tangga, penipuan, tawanan pornografi, tawanan kebencian, keputusasaan. Mereka hidup di sekitar kita, bahkan mungkin di dalam gereja atau keluarga kita. Ini pertanyaan bagi kita juga, pertanyaan bagi gereja sebagai tubuh Kristus. Apakah kita setia pada panggilan Kristus yang diurapi itu? Atau kita lebih sibuk menjadi populer, lebih makmur, menjadi gereja yang lebih besar dan cari aman? Apakah kita sungguh peduli dengan orang-orang yang tertawan, atau hanya retorika rohani? Membebaskan orang-orang tawanan seperti Yesus maksudkan tidak mudah. Itu bukan pekerjaan populer. Itu bisa mendatangkan penolakan, bahkan musuh. Tetapi inilah jalan yang Yesus tempuh. Inilah jalan para rasul dan Paulus. Hidup bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Kristus. Sobat Kairos, Yesus diurapi supaya orang yang miskin kebenaran dipuaskan, supaya yang tertawan dibebaskan, supaya yang buta melihat, dan yang tertindas diangkat martabatnya. Jika kita mengaku mengikut Yesus, maka kita dipanggil untuk hidup dalam semangat yang sama. Marilah kita tidak hanya berbicara tentang kebenaran, tetapi beranilah hidup benar. Menangislah bersama yang menderita, bela yang lemah, menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan harapan. Disitulah Injil menjadi nyata. Dan disitulah dunia kembali melihat bahwa Yesus sungguh kabar baik. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan memberkati. Shalom.